Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi pengantar akuntansi 2, khususnya di chapter 14, tentang income tax, unusual income items, and investment in stock. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari tim 3 ini. Pertama, saya dengan Farhan Alamsyah, dengan NIM 2019 1131 006. Selanjutnya, Selanjutnya saya Delia Putri Cahyadi dengan NIM 2019 1131 018. Saya Della Amelia Pramesti dengan NIM 2019 1131 012. Dengan saya Nelsia Melta, NIM 2019 1131003. Dengan saya Wijurina Anggriani dengan NIM 2019 1131002. Oke, Terima langsung kasih. saja kita mulai presentasinya pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung masuk ke PowerPoint ya. Di sini setelah mempelajari bab ini, Anda seharusnya mampu untuk yang pertama, membuat jurnal entry untuk perusahaan pajak penghasilan, termasuk yang ditangguhkan pajak penghasilan juga. Yang kedua, menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan item yang tidak biasa pada pendapatan pernyataan. Terus, yang ketiga, menyiapkan laporan laba rugi yang melaporkan data pendapatan per saham. Yang keempat, menjelaskan konsep dan pelaporan pendapatan komprehensif. Dan yang kelima, menjelaskan akuntansi untuk investasi dalam saham. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat jurnal entry untuk pendapatan perusahaan pajak, termasuk pajak penghasilan tangguhan. Yang pertama, pajak penghasilan perusahaan. Sebagian besar perusahaan diharuskan membayar estimasi pajak pendapatan federal dalam 4 cicilan di seluruh tahun. Di sini, sebuah perusahaan memperkirakan biaya pajak penghasilan untuk tahun ini adalah sebesar $84.000. Yang pertama dari 4 taksiran pembayaran di jurnal sebagai berikut. 15 April, beban pajak penghasilan masuk ke debit sebesar $21.000 dan cash masuk ke akun kredit sebesar $21.000. Selanjutnya, di sini ada penjelasan rasio pajak penghasilan yang dilaporkan biaya penghasilan sebelum pajak untuk industri terpilih. Untuk otomotif sekitar 33%, untuk bank 35%, komputer 23%, makanan atau food 35%, oli integrasi atau integrated oil sebesar 39%, obat-obatan 30%, retail 39%, telekomunikasi 37%, dan transportasi sebesar 38%. Selanjutnya, mengalokasikan pajak penghasilan. Beberapa perbedaan antara kena pajak pendapatan dan pendapatan sebelum pajak penghasilan dibuat karena item dikenali dalam satu periode untuk keperluan pajak dan dalam periode lain untuk laporan laba rugi tujuan. Perbedaan seperti itu adalah perbedaan sementara karena mereka membalikkan atau berbalik di tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah contoh-contoh item yang membuat perbedaan sementara. Yang pertama adalah penghasilan atau keuntungan yang dikenai pajak setelahnya mereka dilaporkan dalam pendapatan pernyataan. Yang kedua, pengeluaran atau kerugian yang dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak setelah mereka dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, penghasilan atau keuntungan dikenai pajak sebelum mereka dilaporkan pada laporan laba rugi. Dan yang terakhir, yang keempat, beban atau kerugian dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak sebelum dilaporkan dalam pendapatan pernyataan. Berikut adalah ilustrasi mengenai perbedaan sementara. Yang merah adalah MACRF atau Tax Depreciation, dan yang warna biru adalah Straight Line atau Financial Statement Depreciation. Grafik ini menunjukkan perbedaan dari depresiasi dari tahun pertama hingga tahun kelima, sehingga ditotalkan dari tahun pertama dan tahun kelima itu balance. Selanjutnya, pada akhir tahun pertama operasi, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $300.000 sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak 40%. Berarti perusahaan terkena pajak sebesar $120.000 yang didapat dari $300.000 dikali 40%. Dengan menggunakan perencanaan pajak, laba bersih dikurangi menjadi sebesar $100.000 dan pajak penghasilan terutang sebenarnya adalah $40.000 yang didapatkan dari
$100.000 dikali 40%. Nah, perbedaan ini ditangguhkan untuk tahun mendatang. Selanjutnya, entry untuk mencatat pajak penghasilan yang mencerminkan jumlah ditangguhkan sebesar $80.000 adalah sebagai berikut. Beban pajak penghasilan masuk ke akun debit sebesar $120.000. Kemudian, hutang pajak penghasilan masuk ke kredit sebesar $40.000 dan hutang pajak penghasilan tangguhan masuk ke kredit sebesar $80.000. Selanjutnya, jika $48.000 dari pajak tangguhan berbalik dan jatuh tempo pada tahun kedua, entry akan mencerminkan sebagai berikut. Yang pertama, hutang pajak penghasilan tangguhan masuk ke debit sebesar $48.000 dan hutang pajak penghasilan masuk ke kredit sebesar $48.000. Selanjutnya, kita ke contoh latihan. Di sini, perusahaan memiliki pendapatan sebesar $200.000 sebelum kena pajak penghasilan. Tarif pajak yang dibuat adalah 40% dan $130.000 dari penghasilan kena pajak. Berikan entry jurnal untuk pajak tahun berjalan. Di sini kita bisa lihat bahwa income tax expense masuk ke debit sebesar $80.000. Kemudian, income tax payable masuk ke kredit sebesar $52.000. Dan terakhir, deferred income tax payable masuk ke akun kredit sebesar $28.000. Di sini dijelaskan bagaimana angka-angka di atas didapatkan, beserta dengan perhitungannya. Oke, lanjut. Di sini ada penjelasan tentang permanent difference. Difference between taxable income and income before tax report on the income statement may be the result of difference that are not timing difference. These are permanent difference that never reverse. And the second one, interest income that is exempt on municipal bonds is an example of this type of permanent difference. Oke, lanjut ke objektif kedua, yaitu describe and illustrate the reporting of unusual item on the income statement. Kita masuk ke pembahasan yang ini. Pos-pos yang tidak bisa dikurangi dari laba kotor dalam menentukan pendapatan dari operasi yang berkelanjutan adalah penurunan nilai aset tetap, biaya restrukturisasi. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini akan saya stop share dulu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Farhan Alamsyah. Penurunan nilai aset tetap terjadi ketika nilai wajar aset tetap turun di bawah nilai bukunya dan diperkirakan tidak akan pulih. Contoh peristiwa dapat menyebabkan dan penurunan nilai aset. Yang pertama itu penurunan harga aset tetap. Yang kedua, perubahan signifikan dalam bisnis atau peraturan yang terkait dengan aset tetap. Yang ketiga, kondisi buruk yang mempengaruhi penggunaan aset tetap. Dan yang keempat, kerugian arus kas yang diharapkan dengan menggunakan aset tetap. Terus selanjutnya pada 1 Maret, Jones Corporation mengkonsolidasikan operasi dengan menutup pabrik sebagai akibat dari penurunan pabrik dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar $750.000. Jadi nilai pencatatannya itu 1 Maret kerugian penurunan nilai aset tetap sebesar $750.000. Untuk mencatat penurunan nilai tetap karena penutupan pabrik yaitu dengan peralatan sebesar $750.000. Ini merupakan contoh ilustrasi fixed asset impairment. Terus ini selanjutnya unusual item in the income statement, yang dimana tanda panah ini yaitu loss from asset impairment. Pos-pos yang tidak bisa dikurangi dari laba kotor dalam menentukan pendapatan dari operasi yang berkelanjutan yaitu penurunan nilai aset tetap, biaya restrukturisasi. Yaitu selanjutnya, biaya restrukturisasi adalah biaya yang timbul dengan tindakan seperti membatalkan kontrak, merumahkan atau merelokasikan karyawan, dan menggabungkan operasi. Oke, selanjutnya.
Manajemen perusahaan Jones mengkomunikasikan rencana pemutusan hubungan kerja 200 karyawan dari pabrik tertutup membutuhkan imbalan pemutusan hubungan kerja sebesar $5.000 per karyawan. Karyawan memiliki hak untuk bekerja 60 hari setelah tanggal 1 Maret, tetapi dalam memilih untuk meninggalkan perusahaan lebih awal. Ini merupakan contohnya. The fair value of this plane would be $1 juta, yaitu didapat dari 200 dikali $5.000, yang merupakan biaya agregat yang diharapkan untuk memberhentikan karyawan. Biaya restrukturisasi dicatat sebagai 1 Maret, biaya restrukturisasi sebesar 1 juta. Untuk mencatat penurunan nilai aset tetap karena penutupan pabrik, jadi dicatatnya itu kewajiban pemutusan hubungan kerja sebesar 1 juta. 25 karyawan mencari pekerjaan di tempat lain dan meninggalkan perusahaan pada 25 Maret. Pembayaran dilakukan kepada karyawan ini pada tanggal tersebut. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Maret, entry untuk mencatat pembayaran pesangon sebesar $125.000 hingga 25 karyawan yang diberhentikan sebagai berikut. Pencatatannya itu yaitu pada tanggal 25 Maret, kewajiban pemutusan hubungan kerja sebesar $125.000. Untuk mencatat pembayaran kepada 25 karyawan sebagai konvensi pesangon yaitu dicatat dengan cash sebesar $125.000. Ini merupakan ilustrasi restructuring charge. Dan ini latihannya. Pada tanggal 20 Desember tahun ini, Toro Corporation menetapkan bahwa peralatan telah mengalami penurunan nilai sehingga nilai buku dari peralatan tersebut berkurang $180.000. Selain itu, manajemen senior perusahaan mengkomunikasikan rencana pesangon karyawan di mana 80 karyawan dapat menerima manfaat pesangon sebesar $7.000 per karyawan. Berikan entry jurnal untuk penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan pencatatan dari latihan di atas. Pada tanggal 20 Desember, penulisan jurnalnya itu kerugian penurunan nilai aset 180 berada di debit dan equipment atau peralatan berada di kredit. Lanjut, pada tanggal 20, pencatatan biaya restrukturisasi 560 berada di debit dan kewajiban pemutusan hubungan kerja berada di kredit yaitu 560. Didapat dari 80 karyawan dikali $7.000. Selanjutnya, pos-pos yang tidak bisa dapat menambah atau mengurangi pendapatan dari melanjutkan operasi dalam menentukan laba bersih, yaitu operasi dalam penghentian dan operasi luar biasa. Selanjutnya adalah keuntungan atau kerugian dari pelepasan segmen bisnis atau komponen suatu entitas dilaporkan pada laporan laba rugi, sehingga keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Rina Anggraini. Sebelumnya, terima kasih Adelia Putri Cahyadi atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Adelia Putri Cahyadi, yaitu pada Exhibit 2, Reporting of Unusual Items on the Income Statement. Di sini, terdapat sebuah perusahaan XYZ, yaitu income statement pada akhir tahun 2008, terdapat discontinued operation atau operasi terhenti yang masuk di dalam income statement. Berikut contohnya. Lalu yang kedua, di sini ada Jones Corporation Income Statement. Unusual item in the income statement di sini termasuk di dalamnya ada loss on discontinued operation atau net of applicable income tax benefit of $50.000. Selanjutnya, di sini ada reporting unusual item on the income statement atau item tidak biasa yang menyesuaikan pendapatan dari operasi dan menentukan laba bersih. Laba bersih ini ditentukan dari ada dua, discontinued operation atau operasi terhenti dan extraordinary items atau barang luar biasa. Selanjutnya, extraordinary items. Barang luar biasa dihasilkan dari peristiwa dari transaksi yaitu satu, sangat berbeda atau tidak biasa dari khas atau kegiatan operasi normal bisnis. Lalu yang kedua ada occur infrequently atau jarang terjadi. Di sini terlihat contoh dari extraordinary items yang masuk di dalam income statement. Di sini ya, terlihat. Selanjutnya,
Di sini juga terlihat Jones Corporation sebagai salah satu contoh income statement. Extraordinary item yang terdapat di dalam income statement ini adalah gain on condemnation of land net of applicable income tax of 65.000 US dollar. Selanjutnya, di sini ada retroactive restatement atau penyajian kembali retroaktif. Selain item yang tidak biasa yang mempengaruhi laporan laba rugi, ada dua item utama yang membutuhkan penyajian kembali surut periode sebelumnya pendapatan. Dua item tersebut adalah, yang pertama, kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, presentasi, atau pengungkapan keuangan dan pernyataan. Lalu yang kedua adalah perubahan dari satu diterima secara umum prinsip akuntansi, yang lain umumnya prinsip diterima. Nah, di sini ada contohnya dari reporting of unusual items on the income statement, yaitu item yang tidak biasa mempengaruhi periode sebelumnya laporan laba rugi. Di sini terdapat contoh perusahaan XYZ dalam income statement-nya di akhir tahun 2008 terdapat sales, COGS atau cost of goods sold, gross profit, restructuring charge, fixed asset. Lalu di sini ada income from continuing operation, ada discontinued operation, ada extraordinary item sehingga muncullah sebuah net income. Selanjutnya penjelasan dari objektif 3, yaitu mempersiapkan penghasilan pernyataan pelaporan pendapatan per berbagai data. Ada earnings per common share, yaitu keuntungan perusahaan seringkali dinyatakan sebagai laba bersih per saham. Pendapatan per saham biasa kadang-kadang disebut laba per saham dasar, adalah bersih pendapatan per saham luar biasa selama satu periode. Nah, lanjut, di sini ada if there is no preferred stock, jika tidak ada stok pilihan. Maka perhitungannya jika tidak ada stok pilihan adalah earning per common share atau penghasilan per bagian umum sama dengan net income atau penghasilan bersih dibagi dengan number of common share outstanding atau jumlah saham biasa yang beredar. Lalu perhitungan jika di sini if there is preferred stock, jika terdapat stok pilihan, yaitu perhitungannya adalah earning per common share atau penghasilan per bagian umum sama dengan net income, penghasilan bersih dikurangi dengan dividen saham preferent, lalu dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Ini sebagai contoh income statement with earnings per share. Jones Corporation income statement pada akhir tahun 2008, yaitu earnings per common share-nya terdapat dari income from continuing operation, loss on discontinued operation, lalu ada income before extraordinary items. Ini semuanya ditambah sehingga muncullah income before extraordinary items sebesar 2,95 US dollar. Lalu extraordinary items-nya terdapat dari gain on condemnation of land, net of applicable income sebesar 65.000 US dollar, dan ini sehingga hasilnya menjadi 0,75. Dari earnings per common share ditambah dengan extraordinary item muncullah sebuah net income sebesar 3,70 US dollar. Berikut adalah example atau misalkan latihan contohnya, yaitu terdapat suatu perusahaan mining company memiliki laba bersih sebesar 250.000 US dollar selama 2008. Ada 580.000 saham biasa yang beredar saat tahun ini, lalu ada 2.000 saham dengan nilai nominal 100.000 US dollar per value dengan 9% saham preferred beredar selama tahun ini. Lalu menentukan laba bersih, laba per saham dasar. Perhitungannya adalah di sini earnings per share-nya yaitu 250.000 dikurangi 18.000. 18.000 ini didapat dari 2.000 share of 100.000 per value dikali dengan 9% preferred stock. Sehingga muncul 18.000 lalu dibagi dengan 580.000. Hasilnya adalah 0,40 US dollar per share. Nah, selanjutnya, di sini ada objektif 4, yaitu describe the concept and reporting of comprehensive income. Menjelaskan konsep dan pelaporan pendapatannya. Penghasilan komprehensif didefinisikan sebagai suatu perubahan pada ekuitas pemegang saham selama periode, kecuali yang dihasilkan dari dividen dan investasi pemegang saham. Selanjutnya,
Di sini ada comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain yang termasuk di dalam mata uang asing barang, kewajiban pensiun penyesuaian, dan belum direalisasikan keuntungan dan kerugian dari investasi. Selanjutnya, di sini ada efek kumulatif lainnya. Pendapatan komprehensif item harus dilaporkan secara terpisah dan dipertahankan pendapatan dan modal disetor. Pada neraca sebagai akumulasi lainnya pendapatan komprehensif. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Della Amelia Pramesti. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Rina Anggraeni. Pernyataan penghasilan komprehensif AAA Enterprises melaporkan pendapatan komprehensif pada laporan terpisah sebagai berikut. Pada akhir Desember 31, 2008, net income-nya $8.000, masuk ke debit, other comprehensive income, net of tax masuk ke debit sebesar 90, lalu total comprehensive income-nya $8.590. Selanjutnya, bagian ekuitas dari neraca AAA Enterprises. Pada akhir 31 Desember tahun 2008, yang ditandatangani itu ada akumulasi yang lainnya, comprehensive income sebesar yang 2017 1.290 dan yang 2008 sebesar 1.200. Selanjutnya, contoh soal, Myers Company memiliki laba bersih $74.000 dan mendapatkan komprehensif lainnya $12.500 untuk 2008. Pada tanggal 1 Januari 2008, saldo laba adalah $425.000 dan saldo penghasilan komprehensif akumulasi lainnya adalah $57.000. Yang pertama kita disuruh menentukan A. Pendapatan komprehensif untuk tahun 2008, yang B. Saldo laba pada tanggal 31 Desember 2008, dan yang C. Akumulasi saldo pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2008. Yang A, $86.500.000 didapatkan dari $74.000 ditambah $12.500. Yang B, $499.000 didapatkan dari $425.000 ditambah $74.000. Lalu yang C, $69.500 didapatkan dari $57.000 ditambah $12.500. Selanjutnya objektif 5, menjelaskan akuntansi untuk investasi dalam saham. Akuntansi untuk investasi dalam saham, seperti halnya individu, bisnis memiliki berbagai alasan untuk berinvestasi dalam saham, yang disebut sebagai efek ekuitas. Suatu bisnis dapat membeli saham sebagai cara untuk mendapatkan pengembalian kelebihan uang tunai yang tidak diperlukan untuk operasi normal. Selanjutnya, perdagangan efek adalah sekuritas yang manajemen bermaksud untuk secara aktif berdagang demi keuntungan. Lalu selanjutnya, efek yang tersedia untuk yang dijual adalah efek yang manajemen harapkan untuk dijual di masa depan, tetapi yang tidak secara aktif diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, slide selanjutnya. Ketika sebuah bisnis berinvestasi pada sekuritas yang tersedia untuk dijual, investasi tersebut diklarifikasikan sebagai investasi sementara atau sekuritas yang dapat dipasarkan. Selanjutnya, surat berharga harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu surat berharga harus siap dipasarkan dan dapat dijual secara tunai kapan saja. Yang kedua, manajemen harus bermaksud untuk menjual sekuritas ketika bisnis membutuhkan uang tunai untuk operasi. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, Crabtree Company membeli 2.000 saham. Saham biasa Innis Corporation dengan harga $59.75 per saham, ditambah biaya broker sebesar $500. Perusahaan membayar $180.000 yang didapatkan dari $89.75 dikali 2.000 saham, lalu ditambah dengan $500. Di situ terlampir marketable securities-nya $180.000, lalu cash masuk dalam kredit $180.000, purchase 2.000 share of Innis Corporation common stock. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober, Innis menyatakan $0.90 per dividen dibayarkan pada 30 November. Di situ terlampir cash masuk ke debit sebesar 1.800, dividen revenue-nya 1.800, receive dividends on Innis Corporation common stock, yaitu 2.000 shares dikali $0.90. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada neraca. Investasi sementara dilaporkan pada setiap nilai pasar wajarnya.
Setiap perbedaan antara nilai pasar, wajar, dan biayanya adalah keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi. Selanjutnya, portofolio investasi sementara Cap3 Company dibeli selama 2008 dan memiliki nilai pasar wajar berikut dan keuntungan kerugian yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember tahun 2008. Di situ terdapat common stock-nya ada Edwards Income, SWS Corporation, Inis Corporation, dan Best Corporation. Edwards Income cost-nya $150.000, marketnya $190.000, lalu unrealized gain-nya $40.000. SWS Corporation-nya cost-nya $200.000, marketnya $200.000, unrealized gain-nya tidak ada. Inis Corporation-nya cost-nya $180.000, marketnya $210.000, unrealized gain-nya $30.000. Best company-nya cost-nya $190.000, marketnya $150.000, unrealized gain-nya dikurang $10.000. Jadi totalnya cost-nya $690.000, marketnya $750.000, dan unrealized gain-nya $60.000. Slide selanjutnya, di sini terdapat investasi sementara di neraca. Seperti yang terlampir, current asset-nya, cash-nya $119.500, temporary investment in marketable securities at cost, masuk ke dalam debit $690.000, unrealized gain-nya $42.000, lalu stockholders equity, akumulasi other comprehensive income-nya totalnya $42.000. Oke, selanjutnya, The Company mulai beroperasi pada 1 Januari 2008 dan membeli investasi sementara dalam surat berharga selama tahun tersebut dengan biaya $75.000. Nilai pasar akhir periode untuk investasi ini adalah $110.000. Laba bersihnya $180.000 untuk tahun 2008. Lalu kita disuruh menentukan yang pertama, A. Jumlah surat berharga yang dilaporkan pada neraca 31 Desember 2008, dan B. Penghasilan komprehensif untuk 2008. Asumsikan tarif pajak 40%. Selanjutnya ini yang A, initial cost-nya $75.000, keuntungan yang belum direalisasi $110.000 dikurang $75.000 sama dengan $35.000, lalu dikurangi pajak atas laba yang belum direalisasi $35.000 dikali 40%, yaitu mendapatkan $14.000. Keuntungan yang belum direalisasi setelah dikurangi pajak yaitu $21.000. Jumlah surat berharga yang dilaporkan berharga $96.000. Yang B, penghasilan bersihnya $180.000, keuntungan yang belum direalisasi $110.000 dikurang $75.000 sama dengan $35.000. Lalu dikurangi pajak atas laba yang belum direalisasi yaitu $35.000 dikali 40% mendapatkan $14.000. Penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak yaitu $21.000. Lalu penghasilan bersihnya $201.000. Oke, selanjutnya investasi jangka panjang dalam saham. Investasi jangka panjang tidak dimaksudkan sebagai sumber uang tunai dalam operasi normal bisnis. Sebaliknya, investasi semacam itu sering dimiliki untuk pendapatan mereka, potensi keuntungan jangka panjang, atau pengaruh terhadap entitas bisnis lain. Segitu saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nelsi. Oke, jadi saya melanjutkan. Di sini adalah skemanya. Jika ada significant influence over the investee, jika tidak, account for the investment as unavailable for sale security. Account untuk investasinya adalah available for sale security. Jika iya, account untuk investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Di slide selanjutnya, di sini pada tanggal 2 Januari, Holy Inc. membayarkan cash nilai $350 untuk 40% saham biasa dan aktiva bersih pada Brok Corporation. Di tabelnya bisa dilihat investment in Brok Corporation stock ada di debit senilai $350.000 dan cashnya ada di kredit senilai $350.000. Untuk slide selanjutnya, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, Brok Corporation melaporkan laba bersih senilai $105.000. Di tabelnya itu di tanggal 31 dimasukkan di debit senilai $42.000
Di sini didapat dari 40% dari $105.000. Slide selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, Brook Corporation membayar dividen senilai $45.000. Di tabelnya bisa dilihat 31 Desember, cash-nya itu ada di debit senilai $18.000 dan investment in Brook Corporation stock di kredit senilai $18.000. Nilai ini didapatkan dari 40%-nya tersebut. Untuk slide selanjutnya adalah skemanya, investment dan dividen. Investasi di saham Brook Corporation ditambah 40% dari laba bersih Brook Corporation dikurang 40% dari kas dividen Brook Corporation yang didapatkan adalah investasi saham di Brook Corporation. Jadi totalnya adalah $374.000 tersebut. Lalu, di slide selanjutnya, sale of investment in stock. Pada tanggal 1 Maret, investasi dalam saham Rhein yang memiliki jumlah tercatat $15.700 dijual dengan harga $17.500. Di tabelnya, di tanggal 1 Maret, di kas ada di debit senilai $17.500, lalu di kreditnya ada investment in Rhein stock senilai $15.700, lalu gain on sale of investment senilai senilai $1.800. Di slide selanjutnya ini adalah contoh soal. Philip Company membeli 30% dari saham beredar Sing Company pada tanggal 1 Januari 2008. Sing melaporkan laba bersih senilai $90.000 dan mengumumkan dividen senilai $15.000 selama tahun 2008. Berapa banyak Philips yang akan menyesuaikan investasi mereka di perusahaan Sing Company dengan metode ekuitas? Jawabannya bisa di slide selanjutnya dilihat. Bagian Philips dari Sing melaporkan laba bersih. Diambil dari 30% dikali $90.000. Didapatkan nilai $27.000. Lalu dikurangi bagian Philips dari dividen Sing. Diambil dari 30% dikali $15.000 hingga didapatkan $4.500. Peningkatan investasi di saham perusahaan Sing senilai $22.500. Lalu, analisa dan interpretasi keuangan. Potensi pertumbuhan perusahaan dan prospek pendapatan masa depan ditunjukkan oleh seberapa besar pasar bersedia membayar per dolar dari pendapatan perusahaan. Rasio ini disebut rasio harga pendapatan atau rasio P per E. Biasanya termasuk dalam kutipan pasar saham. Lalu, di sini adalah skemanya, penghasilan per saham. Didapat dari laba bersih dibagi saham biasa, itu sama dengan pendapatan per saham dari saham biasa. Di bawahnya, harga rasio penghasilan didapat dari harga pasar per saham dari saham biasa dibagi penghasilan per saham dari saham biasa. Lalu selanjutnya, rasio harga pendapatan menunjukkan seberapa besar pasar mau membayar per dolar dari pendapatan perusahaan. Ini menunjukkan penilaian pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan dan prospek pendapatan di masa depan. Di sini ada sebagai contoh, ada 2 tahun, di tahun 2008 dan tahun 2007. Harga pasar per saham di 2008 senilai $24,60. Di tahun 2007 senilai $16,20. Pendapatan per saham di 2008 senilai $1,64. Di 2007 senilai $1,35. Harga rasio penghasilan total dari 2008 adalah $15. Total dari 2007 adalah $12. Di sini, rasio harga pendapatan menunjukkan bahwa saham biasa dijual untuk 12 kali jumlah laba per saham pada akhir 2007 dan 15 kali laba per saham pada akhir 2008. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Saya mewakili kelompok 3 mohon undur diri dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.